kembali lagi bersama saya, Grace, di Immanuel Podcast. Sobat Immanuel, kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Saat ini kita mau ngomongin satu kata yang luar biasa di masa pandemi yang jadi mungkin tren kali ya. Satu kata yang namanya antibody. Di awal-awal COVID dan lalu tren lagi karena kita lagi program vaksinasi dari pemerintah. Antibody kembali muncul lagi. Macam-macam nih terkait antibody terkait COVID-19 ini. Ada rapid antibody, antibody kualitatif, antibody kuantitatif. Aduh, saya aja sebagai dokter aja ngikutinnya bingung nih. Nah, oleh karena itu, pagi ini kita mau bincang-bincang dengan ahlinya dari Rumah Sakit Immanuel, tentu saja Dr. Ivana Sulianto, spesialis patologi klinik. Halo, Dr. Iip. Saya langsung manggilnya Dokter Iip. Ini memang dia teman banget kita ya dok ya, dari Unpad, terus sekarang sama-sama kerja di sini. Dokter Ivana, dok, antibody. Sebenarnya apa sih antibody? Apalagi ya konteksnya kita persempit lah ya. Kalau misalnya kita ngomongin semuanya, mungkin textbooknya aja kan tebal banget ya dok. Antibody imunologi itu kan tebal banget ya udah. Tentang antibody COVID-19. Sebenarnya pengertiannya bagaimana ya dok? Ya, jadi sebenarnya antibodi itu nggak cuma miliknya COVID, tapi semua penyakit itu bisa menimbulkan antibodi. Intinya sih itu pertahanan tubuh kita. Kan kita tahu kita punya leukosit, punya prajurit-prajurit di tubuh kita gitu kan ya. Nah, salah satunya pertahanan tubuh kita itu kalau ada kuman masuk, apakah itu bakteri, virus, jamur dan sebagainya. Nah, itu akan tubuh kita akan melawan. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan membentuk antibodi. Nah, itulah yang kita lakukan, yang kita periksa untuk penyakit COVID ini, COVID-19. Jadi, walaupun ini bukan satu-satunya pertahanan tubuh, tapi hanya salah satunya. Nah, kapan antibodi itu dibentuk? Nah, itu kan yang menjadi permasalahan di awal-awal COVID kan. Kita modalitas kita waktu itu untuk mendiagnosis COVID hanya antibody karena waktu itu pemeriksaan PCR itu lama, terbatas banget ya, terbatas dan itu, hasilnya jadi karena lama. Terbatas jadi lama karena antri yang untuk periksa ya dok ya. Ya betul. Jadi waktu itu digunakan pemeriksaan antibody untuk diagnostik. Benar nggak sih sebenarnya? Tepat nggak waktu itu? Mungkin karena betul. Waktu itu saatnya memang nggak ada modalitas lain ya mau nggak mau kita pakai. Tapi saat ini kan pemeriksaan PCR itu kan sudah available, sudah banyak ya. Berkat juga bantuan pemerintah itu sekarang tuh udah banyak banget pemeriksaan PCR. Termasuk di manual juga ada ya dok ya? Ada di manual. Jadi kita bisa dalam 4 jam hasil tuh bisa keluar. Jadi saya rasa untuk diagnostik dulu 4 hari belum tentu ya dok ya? Belum, seminggu. Iya. Jadi kapan kita periksain antibody itu? Memang antibody semua rata-rata antibody itu kalau dari penyakit apapun itu baru terbentuk minimal 5 hari. Minimal 5 hari. Dari awal masuknya kuman itu maksudnya? Dari awal gejala. Dari awal gejala. Ya, minimal 5 hari. Dan untuk COVID karena ini penyakit baru, itu kita banyak melakukan penelitian di seluruh dunia. Untuk COVID itu sekitar 10 hari. 10 hari antibodinya baru ada, bisa diperiksa di lab, baru muncul gitu di lab setelah 10 hari dari timbul gejala. Iya. Beda ya dok ya? Dari timbul gejala sama masuknya kuman, itu beda lagi ya dok ya?
beda. Iya, Masuknya iya. kuman kan pada saat kita terinfeksi. Iya, iya. Misalkan kita makan bareng, Iya, iya. atau kita tidak menggunakan masker bertemu dengan pasien yang ternyata menderita COVID-19. Itu saat masuknya. Tapi kalau misalkan gejalanya itu kan ada masa inkubasi dulu. Iya, iya. Kumannya baru masuk belum menginfeksi tubuh, tapi Iya. nanti dia bertambah banyak menginfeksi tubuh kita, barulah timbul gejala. Iya, Itulah masa itu disebut masa inkubasi. Iya, iya, iya. Jadi dari saat timbulnya gejala, antibodi terdeteksi itu 10 hari. Kurang lebih 10 hari, paling cepat 7 hari. 7 sampai 10 hari. Iya. Itu dari segi waktu. Dok, lalu di situ timbul antibodi itu macam-macam ya untuk COVID-19 ini. Ada rapid antibody tadi, terus ada pengertian ini rapid kuantitatif, kualitatif, itu apa sih dok? Ya. Pengertiannya gimana? Jadi kalau kita bicara rapid itu adalah jenis pemeriksaannya. Jadi Iya. pemeriksaan antibody bisa rapid, bisa kita menggunakan alat di laboratorium, alat yang lebih besar, yang lebih sophisticated, pemeriksaannya pun lebih apa ya, sophisticated. Ya. Itu gimana? Lebih bahasa terpercaya Indonesianya? mungkin ya? Ya, Lebih memuaskan untuk klinisi ya. Jadi lebih Karena dapat kalau rapid, dipertanggungjawabkan gitulah dok. Iya. Ya. kalau rapid itu kan ya seperti yang banyak bahkan sekarang dijual di gampang online. banget, soalnya kayak test pack dok. Iya, seperti itu. Jadi gampang Nah, banget. itu adalah jenis pemeriksaannya. Jadi antibody bisa diperiksa secara rapid, bisa juga menggunakan analyzer. Oh. Ya. Nah, kalau misalkan antibody yang sekarang pasti kan bingung dulu, cuman antibody bisa total antibody, bisa IgG IgM. Sekarang ada lagi IgG kuantitatif untuk COVID. Nah, itu berbeda dari jenis antibody yang diperiksa. Kalau total ya berarti kita periksa IgG, IgM, dan Ig lainnya. Iya. Tapi kalau IgM berarti yang kita periksa hanya IgM, tergantung dari antigen yang digunakan di reagen tersebut. Iya. Karena kita anggap COVID itu seperti manusia, misalnya kan ada kepala, tangan, dan kaki. Iya. Antibodinya nih ngenalin yang mana nih? Kepalanya, tangannya, atau kakinya? Oh. Seperti itu. Iya. Nah, ada antibodi yang misalkan kalau saya ini COVID, saya menginfeksi manusia tuh misalnya dengan saya memegang. Iya. Berarti tangan inilah reseptor saya untuk menginfeksi seseorang, menginfeksi sel itu. Jadi saya pegang. Artinya kalau ada antibodi terhadap si tangan yang akan menghalangi saya memegang orang, ini berarti antibodinya disebut protektif. Iya. Ya kan? Karena begitu tangan saya yang biasanya saya pakai buat megang dan menginfeksi orang nggak bisa megang karena diliputi oleh antibodi. Iya. Jadi saya nggak bisa menginfeksi orang itu. Iya. Karena saya nggak bisa infeksi pakai kepala atau pakai kaki. Iya. Perumpamaan yang bagus. Seperti itu. Jadi lebih mengerti kita. Iya. Jadi itulah kenapa ada akhirnya dikembangkan pemeriksaan antibodi kuantitatif, di mana salah satu yang diperiksa itu adalah antibodi terhadap spike RBD antigen, di mana itu adalah reseptor dari si virus ini dalam menginfeksi manusia. Jadi tangannya itu memang yang infeksi memang si tangannya itu yang si spike-nya itu yang yang membuat dia bisa berikatan dengan sel manusia. Iya. Karena kalau misalnya dia pakai kaki ini nggak bisa dia. Nggak bisa ya. Kakinya nggak efektif untuk menginfeksi kita lah. Ya. Gampangnya gitulah, walaupun dia punya kepala punya kaki, bukan itu yang buat senjata dia yang membuat kita jadi sakit nih, jadi kerepotan nih gitu kan. Tapi si spike-nya itu, makanya kenapa antibodinya spesifik yang tadi dokter bilang ya. Jadi itulah yang kita cari, apakah orang ini contohnya pada vaksinasi gitu kan. Apakah orang ini setelah vaksin muncul nggak si antibodi yang kita sebutnya yang protektif, yang netralisasi, yang bisa menetralkan si tangan virus itu. Jadi dia nggak bisa berikatan. Jadi kalau setelah divaksin, diharapkan orang itu kalau dia memiliki antibodi terhadap SRBD yang tinggi, artinya ya begitu virusnya masuk, tangannya udah diikat semua, ya nggak bisa menginfeksi. Jadi masuk keluar lagi gitu. Jadi kita masuk tapi tidak terinfeksi. Diharap masuk
Tidak tereaksi, jadi nggak sakit ya, diharapkan yang itu ya. Diharapkan seperti itu. Di episode sebelumnya, apa itu perlunya vaksinasi bersama Dokter Yosua waktu itu dok, kita udah. Ya, baik lagi dok, menekankan lagi. Jadi apa bedanya dok? Itu kan tadi rapid dengan yang ini adalah jenis pemeriksaan, ada yang di lab, ada yang gampang, ada yang, nah kuantitatif, kualitatif, apa bedanya dok? Kalau kualitatif itu lebih kayak ada atau tidak, Yang kan? kalau bahasa labnya dok? Ya reaktif, non reaktif. Oh, Atau iya. kalau misalnya kuanti, kita sampai menentukan ada dan berapa kadarnya. Oh, itu kuantitatif beda. Ya. Ditemukan dan berapa kadarnya dalam atau darah. titernya. Iya. Dan bukan ada titer. Kalau beda lagi ya, titer dok, itu semi kuanti. Jadi dia tidak bisa menentukan berapa kadarnya dalam darah, tapi dia cuma bilang ini titernya sekian. Tapi kadarnya berapa nggak bisa bilang. Tapi kalau kuanti itu semi kuantitatif. itu Kalau semi dia kuanti. ngomong di lab itu ada kertasnya titernya sekian. Ya, itu semi kuanti. Semi kuantitatif. Kalau kuanti itu kadarnya berapa? Misalkannya dia 1000 AU per mililiter. Jadi ada kadar per mililiter, dia ada berapa si antibodinya, ya 1000 AU itu gitu. Ya, pokoknya itu adalah batasannya dan jelas biasanya kan yang lab normal patokannya udah jelas ya ada di labnya ya dok ya. Oke. Jadi kuantitatif kadar pastinya, berarti kayaknya tentaranya kita tuh berapa nangkapnya gitu ya dok ya di dalam tubuh kita terhadap yang bisa melindungi dari tangan-tangan jahilnya si corona ini ya dok ya. Kira-kira gitu. seperti itu. Nah, sebenarnya tadi dokter bilang vaksinasi. Sebenarnya kapan sih dok waktu yang tepat untuk periksa kapan aja gitu? Nah, untuk pemantauan vaksinasi ya sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, vaksinasi pemeriksaan antibodi untuk vaksinasi itu bisa dilakukan 2 kali, sebelum vaksinasi dan sesudah vaksinasi. Kalau sebelum itu bisa aja kita pengen tahu sebenarnya saya tuh udah pernah terkena COVID nggak sih? Iya. Karena kan kita tahu COVID itu kan bisa menginfeksi seseorang, tapi orang itu tidak bergejala. Iya. Ya kan? Jadi banyak yang kayak gitu ternyata. Iya. Banyak. Jadi kami juga melakukan pilot study ya di di Immanuel ini. Iya. Itu dari pilot study itu tampak bahwa ternyata mereka selama ini merasa sehat-sehat aja, nggak pernah maksudnya tidak pernah merasakan, nggak pernah didiagnosis COVID gitu. Tapi ternyata pas saat kita ambil darahnya pada saat dia melakukan vaksinasi, ternyata antibodinya sudah positif. Itu menunjukkan bahwa sebelumnya dia sebenarnya sudah pernah terpapar dengan SARS-CoV-2 si virus COVID-19 ini. Iya, artinya seperti itu. Nah, itu sebenarnya ada beberapa penelitian itu menyatakan bahwa kalau misalkan dia antibodinya sudah tinggi, artinya pada pasien yang sudah pernah terkena COVID, itu ada kemungkinan sebenarnya mereka hanya butuh 1 booster. Jadi nggak perlu, kalau sekarang kan vaksinasi harus 2 kali. Ya. Mungkin ada penelitian yang bilang sebenarnya mungkin 1 kali saja sudah Satu cukup, kali udah karena cukup. kadar antibodi di dalam tubuhnya dia sudah tinggi. Jadi hanya perlu booster. Tapi ya ini kan memang harus penelitian lebih lanjut ya, karena mungkin lebih kepentingannya ke pemerintah. Karena kalau dengan kayak gitu kan pemerintah lebih bisa berhemat vaksin ya, lebih diutamakan. Kalau misalnya kebayang nggak kalau yang pernah kena cukup 1 kali, yang sisanya baru 2 kali, kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Tapi ya itu butuh penelitian lebih lanjut. Oke dok. Nah lanjut tadi, setelah vaksinasi kapan dok? Seminggu setelah vaksinasi, 2 minggu, 1 bulan, berapa banyak kayaknya waktu yang tepat gitu dok? Nah, setelah vaksinasi itu sebaiknya 14 hari setelah vaksin kedua atau 2 minggu setelah vaksin kedua. Kenapa? Karena dari penelitian itu dikatakan itu kadarnya yang paling tinggi di sana. Paling tinggi di sana. Kalau ditanya sebenarnya kadar berapa dia itu bisa menyelamatkan kita dari melindungi kita tentara yang diperlukan tuh berapa banyak ya dok ya? Nah, untuk itu sampai sekarang juga belum ada jawabannya. Karena penelitiannya semua masih ongoing. Ya vaksinnya sendiri kita tahu di Indonesia aja baru
Januari ya, baru diperlukan. Jadi itu semua masih penelitian. Tapi yang kita lihat adalah ada tidak antibodinya terbentuk, dan kita lihat ya kalau karena ada kadarnya, kita ada perkiraannya. Misalnya kalau kayak pemeriksaan yang di Immanuel gitu kan, kalau dia udah kadarnya di 3.000, 4.000 itu biasanya proteksinya berapa persen itu ada nanti di hasil pemeriksaannya. Oh, ada ya, Dok? Iya. Ada. Jadi ada nanti penjelasannya dari dokter berarti ya, kasih gitu. Di hasilnya nanti hasilnya ada. Kira-kira proteksinya saya berapa? juga harus periksa ini belum. Kemarin yang 2 minggu ada, Dok. Terus tapi masih nggak terlalu tinggi. Ya katanya. Jadi kayaknya harus disarankan untuk periksa lagi kan. 2 minggu kemudian. Nah itu. Nah, ini juga menarik nih karena gini, kami kan juga melakukan, ini karena baru kami melakukan pilot study sebenarnya ke nakes-nakes yang ada di Immanuel. Post vaksin itu ternyata memang rata-rata antibodinya terbentuk, bagus ya. Tapi ternyata 3% itu nggak membentuk antibodi. Ada 3% walaupun populasi. Walaupun sudah di vaksinasi 2 di dosis bawah. full, tetap non reaktif. Iya. Dan itu kalau kita bandingkan dengan hasil penelitian di luar negeri itu ternyata serupa. Dan bahkan pada pasien-pasien yang infeksi COVID itu sebagian pasien memang nggak ngebentuk antibodi. Bisa. Nah itu kan kita harus lihat apakah dia pasien yang imunokompromis atau pasien yang memang usianya lansia, atau memang kebetulan yang di kami ini sebenarnya orangnya sehat-sehat aja tapi dia nggak ngebentuk. Itu kan harus menjadi pertimbangan kan untuk pasien itu sendiri. Berarti saya tetap harus hati-hati nih. Saya lebih lagi 5M gitu ya kan. Terus untuk atasannya mungkin pemangku kebijakannya, apakah saya harus memposisikan orang ini di pekerjaannya di mana? Jadi sebenarnya banyak langkah-langkah dan yang bisa diambil, keputusan penting yang bisa diambil karena tahu kadar antibodinya. Dok, terakhir nih. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Immanuel, Dok? Bisa ya? Bisa. Kapan aja, Dok? Atau ada waktu khususnya jamnya? Terutama di pagi hari. Kalau pagi itu hasil nanti sore sudah bisa keluar. Kalau misalkan ambil darahnya sore, hasilnya besok. Oke. Jadi kalau mau di hari yang sama diutamakan pagi. Jadi nggak ada. Dan ini, Dok, biasanya kalau misalnya pasien tuh mau tahu apakah dipengaruhi makanan atau enggak. Jadi kayak saya harus puasa atau enggak, Dok? Nggak perlu. Tidak perlu. Yang diambil adalah bahan pemeriksaannya darah. Diambil biasanya dari tangannya, Dok ya? Iya, dari seperti sini. Biasa. Berapa banyak, Dok? Enggak banyak. Kita standar sih cuma 3 cc. 3 cc. Itu kurang dari 1 sendok teh ya, Dok ya. Sebenarnya kelihatannya kayak yang banyak, padahal sebenarnya hanya 3 cc untuk periksa kadar antibodi. Tadi disarankan sebelum vaksinasi, sesudah vaksinasi 2 minggu setelah vaksinasi kedua. Nah, perlu pemantauan lagi nggak, Dok, untuk kadar berikutnya gitu? Disarankan. Saat ini belum. Kita lakukan pemantauan itu hanya karena untuk penelitian. Tapi kita nggak tahu nanti perkembangannya ke depan seperti apa. Apabila nanti misalkan kadarnya sudah ketemu, bisa saja. Selanjutnya akan harus booster. Seperti itu kan. Tapi ini karena masih penelitian, saat ini sih belum. Jadi cukup yang sebelum dan sesudah aja dulu ya, Dok ya. Jadi pemeriksaan ini tuh mungkin memang tidak diwajibkan, tapi apabila dilakukan itu akan sangat memberi manfaat buat kita sendiri. Thank you banget sharingnya, Dokter Ivana. Oke, semoga lebih jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa datang ke lab ya, Dok ya, ketemu Dokter Ivana untuk tanya bagaimana konsultasi. Beliau sangat ramah, sangat humble, mau kok untuk konsultasi tentang pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif ini ya, Dok ya. Oke, Sobat Immanuel, kembali lagi di podcast yang lain bersama saya Grace. Bye.